Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi di video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang perbedaan kamera analog dan kamera digital. Mulai dari siapa yang berperan dalam menangkap cahaya, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan, kira-kira banyak kamera analog atau kamera digital, jumlah foto yang dapat di-capture menggunakan kamera analog maupun kamera digital, terus bahan yang digunakan di kamera analog dan kamera digital apakah sama atau berbeda. Nah, tadi sudah ada di video sebelumnya. Tapi di bagian ini saya ringkas dalam bentuk tabel. Nah, di sini yang sisi sebelah kiri adalah kamera analog, sisi sebelah kanan adalah kamera digital. Nah, teman-teman bisa lihat kembali. Kalau di kamera analog tadi kan foto yang dihasilkan dia terbatas, tergantung dari satu roll film dia bisa memuat berapa foto dan biasanya maksimum ada 36 gambar. Tapi kalau di kamera digital kapasitas foto yang dapat di capture tergantung dari kapasitas memory card yang digunakan di kamera digitalnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang sensor kamera. Jadi sensor kamera ini merupakan bagian penting dari kamera digital yang berfungsi untuk merekam cahaya dan menghasilkan gambar setelah diproses oleh prosesor kamera. Sensor ini mempunyai sifat yang sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga kita perlu berhati-hati ketika akan melakukan pergantian lensa ataupun akan membersihkannya. Dan dari setiap kamera ini memiliki ukuran masing-masing bergantung pada jenis kamera tersebut. Selain itu, besar kecilnya sensor juga akan menentukan gambar yang dihasilkan. Semakin besar sensor, maka gambar yang dihasilkan akan semakin bagus dan tajam. Nah, berikut ini ada beberapa perbandingan dari jenis sensor kamera yang digunakan. Jadi standar sensor kamera yang diterapkan oleh produsen kamera ini adalah sensor full frame. Nah, dia size-nya 36 mm dengan 23,9 mm atau 24 mm. Dan kalau di atasnya sensor full frame atau di atas standar ini disebut medium format, dan kalau di bawahnya full frame disebutnya sensor dengan crop factor karena ukurannya di bawah ukuran standar yaitu si sensor full frame. Dan di bawahnya full frame ada APS-H, APS-C dan selanjutnya sampai yang di ujung kanan ini dia diterapkannya atau digunakan oleh kamera. Jadi sensor kamera mempunyai crop factor 7.61. Dan kalau di kolom image ini perbandingan dari kualitas gambar yang dapat dihasilkan. Semakin tinggi sensor areanya, semakin luas sensor areanya, semakin panjang sensor size-nya, semakin lebar sensor size-nya, maka gambar yang dihasilkan semakin bagus dan semakin tajam. Nah, yang di bawah ini contoh-contoh dari gear atau tools yang menggunakan sensor medium format sampai di sensor yang biasa digunakan di smartphone-nya teman-teman. Nah, lalu selain kita mengenal istilah sensor, kita tahu juga ada layar LCD untuk melihat hasil foto yang kita capture. Kita terkadang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih pengaruh dari si sensor ini? Nah, jadi keberadaan sensor ini, jenis ukuran sensor menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah bokeh. Bokeh atau blur pada foto atau pada gambar ini tergantung juga dengan sensor kamera. Jadi kamera dengan sensor yang bagus dan berukuran besar akan menghasilkan bokeh yang lebih banyak dibandingkan dengan sensor kamera yang berukuran lebih kecil. Nah, contohnya bisa dilihat di sini.
Foto yang sebelah kiri di capture menggunakan smartphone, yang sebelah kanan di capture menggunakan kamera digital dengan sensor APS-C. Teman-teman bisa melihat bagaimana bisa mengakomodir blur yang di belakang objek dari si action figurnya. Kelihatan bokeh yang bisa diakomodir lebih banyak adalah foto yang di capture menggunakan sensor APS-C. Lalu selain bokeh, apalagi sih yang dipengaruhi oleh sensor? Yaitu ada cahaya. Jenis dan ukuran sensor juga akan ada kaitannya dengan cahaya ini. Semakin besar ukuran sensor, maka cahaya yang ditampung juga semakin banyak. Sehingga ukuran sensor juga menentukan perbedaan gelap dan terang objek yang difoto. Semakin bagus sensor kamera, maka akan lebih pintar si kamera ini dalam menentukan sisi gelap dan terang sebuah objek. Atau dengan kata lain, menentukan rentan intensitas cahayanya, mulai dari shadow tergelap hingga highlight tercerah. Nah, contohnya di sini pencahayaan yang dihasilkan gear dengan sensor dari smartphone yang biasa digunakan di smartphone dan sensor APS-C. Kemudian yang terakhir yang dipengaruhi oleh sensor adalah detail. Ukuran sensor juga menentukan detail dari foto yang dihasilkan. Semakin besar ukuran sensor, cahaya yang masuk jadi lebih banyak. Hal ini mengakibatkan foto yang dihasilkan pun menjadi lebih detail. Nah, contohnya di sini masih sama, yang sebelah kiri menggunakan smartphone, sebelah kanan menggunakan kamera digital dengan sensor APS-C. Dan dokumentasi foto ini milik Pak Pramudita Ferdiansyah. Jadi saya mengambil dokumentasi dari beliau untuk sebagai contoh di slide ini gitu. Dan berikutnya, kalau kita bicara tentang beberapa komponen di kamera, kadang kita juga mendengar istilah pixel dan resolusi. Lalu sebenarnya apa sih pixel dan resolusi ini? Dan pixel merupakan unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Jadi dalam fotografi, pixel ini merupakan titik terkecil dari susunan warna-warna yang berimpitan antara warna yang satu dengan warna yang lainnya, sehingga membentuk sebuah gambar. Sederhananya, setiap satu pixel mewakili satu warna. Pixel atau picture element ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Atau tugas dari pixel ini sebenarnya apa sih? Jadi yang pertama, fungsi pixel adalah membawa informasi dan menentukan warna, atau kita kenal dalam istilah hue. Jadi kalau teman-teman editing foto, editing tone warna, biasanya ada hue yang bisa diatur. Nah, ini keterkaitannya juga dengan pixel. Berikutnya ada saturation atau menentukan kekuatan dari warna. Yang terakhir, menentukan seberapa terang warna yang ditampilkan atau brightness. Dan selain pixel, kita mengenal istilah resolusi. Kalau pixel tadi, dia satu pixel mewakili satu warna, tapi kalau di resolusi ini merupakan kerapatan dari sebuah gambar yang tersusun dari pixel atau si kotak-kotak kecil tadi, kotak kecil warna. Resolusi dapat diukur sesuai kerapatan pixel dalam 1 inch. Jadi semakin besar resolusi gambar, maka pixel pada gambar akan terlihat detail. Dan sederhananya, resolusi ini merupakan jumlah pixel. Tapi selain resolusi, kita mengenal juga istilah pixel density. Nah, apa keterkaitan antara pixel, resolusi, dan pixel density? Ini bisa dilihat contoh dari gambar yang di sisi sebelah kanan. Ini untuk memudahkan teman-teman membedakan aja apa sih pixel, apa sih resolusi, apa sih pixel density. Jadi kalau
dalam sebuah smartphone itu kan biasanya layarnya ditulis tuh spesifikasinya 320 dikali 480 misal. Nah, artinya berarti si smartphone tersebut memiliki 320 pixel dari kiri ke kanan dan 480 pixel dari atas ke bawah. Jadi secara diagonal diukurnya si resolusi ini dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Makanya kalau teman-teman lihat dari smartphone dari ukuran layar, nah itu biasanya ada resolusinya berapa sih? Atau kita bisa bilang juga jumlah pixelnya berapa sih? Contohnya kalau di sini ada Samsung Galaxy S7, dia screen size-nya 5,1 inch, resolusinya 1440 kali 2560. Dan si resolusi ini dia diukurnya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah diagonal. Dan resolusi ini kadang-kadang dinyatakan satuan tunggal. Jadi seperti sebuah kamera yang dapat membuat gambar misal 1600 dikali 1200 pixel. Terus bisa juga disebut sebagai kamera yang beresolusi 2 megapiksel gitu. Jadi ada beberapa kita bisa mengenal istilahnya. Dan kalau pixel density, kepadatan pixel atau kepadatan layar yang biasanya dia dinyatakannya dalam PPI atau pixel per inci. Jadi kalau pixel density ini gampangnya kita bilang kepadatan pixel atau kepadatan layar. Dan kalau coba kita terjemahkan, si pixel density merupakan banyaknya pixel yang menempati 1 inch dari sebuah ukuran layar. Pixel density dapat menunjukkan tingkat ketajaman sebuah layar, sehingga gambar yang ditampilkan pada layar dikatakan memiliki resolusi yang baik. Jadi antara pixel, resolusi, dan pixel density ini saling keterkaitan. Resolusi merupakan jumlah dari pixel dan dinyatakannya dari kiri ke kanan, atas ke bawah secara diagonal. Kalau pixel density ini tingkat ketajaman sebuah layar. Semakin tinggi sebuah pixel density, maka semakin tajam pula kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar. Kalau teman-teman pengen menghitung pixel density, rumusnya dengan menjumlahkan kuadrat dari resolusi layar, yaitu lebar dan tingginya, kemudian diakarkan, baru dibagi dengan ukuran layar. Jadi pixel density ini sama dengan lebar resolusi layar yang dikuadratkan ditambah dengan tinggi resolusi layar yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ukuran layar dengan satuan inch. Jadi kalau di contoh yang ada di slide ini, untuk menghitung pixel density-nya kita bisa melihat dari resolusinya, dari jumlah pixelnya. Berarti kalau lebar resolusi dengan satuan pixel dikuadratkan, berarti misal nih contohnya di Samsung Galaxy S7, untuk menghitung pixel density-nya sama dengan 1440 kuadrat ditambah 2560 kuadrat dibagi 5,1 inch. Nah, nanti hasilnya bisa dibulatkan menjadi yang paling ujung kanan pixel density-nya, yaitu 571 ppi, atau kita bisa bilang juga kalau si ppi ini pixel per inch gitu. Untuk membedakan aja, ini untuk memperjelas aja apa sih keterkaitan antara pixel, resolusi, dan pixel density. Nah, ini untuk memperjelas dari
tadi yang saya sampaikan, jadi kalau si resolusi ini dilihatnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, di gambar ini kita bisa melihat perbandingan dari yang paling kecil ada VGA kualitas yang mempunyai 640 pixel dari kiri ke kanan dan atas ke bawah 480. Dan jadi teman-teman bisa melihat nih, nanti dari resolusi pixel ini atau jumlah pixelnya ini teman-teman juga bisa mengukur dari pixel density-nya atau kepadatan layarnya. Oke. Nah, silahkan nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan DM ke saya, japri ke saya, personal message ke saya boleh, langsung di grup kelas juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.